Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu miliknya. Pemeriksaan Jokowi dilakukan di Polres Solo, Jawa Tengah. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Joko Widodo tiba di Polres Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 10 pagi. Pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan di Polres Solo berdasarkan permintaan dari tim kuasa hukum Jokowi. Pemeriksaan Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda atas permintaan Jokowi dengan alasan kesehatan. Dalam pemeriksaan hari ini, Jokowi juga membawa ijazah miliknya yang kini tengah menjadi polemik. Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apa. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Septiantoro di Polres Solo. Ya, Septiantoro, apakah pemeriksaan Joko Widodo masih berlangsung? Ya Sabrina, saat ini saya berada di Polresta Surakarta. Tadi sekitar pukul 10, Presiden ke-7 Joko Widodo tiba di Polresta Surakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Mabes Polri. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung di lantai 2 Polresta Surakarta. Tadi Pak Jokowi ditemani oleh kuasa hukumnya. Kemudian ada beberapa kuasa hukum yang mendampingi beliau di lantai 2 Polresta Surakarta. Hingga saat ini di ruang bawah penjagaan tidak begitu ketat karena masih ada kegiatan juga di Polresta Surakarta, dan pengamanan seperti biasa, tidak ada hal yang istimewa di Polresta Surakarta saat ini. Septiantoro, bisa dijelaskan kembali agenda pemeriksaan pada hari ini? Hari ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo seharusnya diperiksa pekan lalu, namun dijadwalkan ulang hari ini karena menurut pengacara Pak Jokowi kemarin sakit. Baik, tadi ada kabar bahwa Joko Widodo ini membawa ijazah aslinya. Apakah diperlihatkan kepada media ataupun publik di sana melalui kuasa hukumnya? Iya, Sabrina. Tadi Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya dan didampingi oleh Pas Pampres juga. Pak Jokowi membawa ijazah dari SD, SMP, SMA hingga ijazah UGM dibawa. Namun sayangnya ijazah tersebut tidak diperlihatkan atau disampaikan kepada media sebelum memasuki ruangan atau diperiksa di lantai 2 Polresta Surakarta. Baik, terima kasih Septiantoro melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa 8 saksi terkait laporan Presiden ke-7 Joko Widodo di kasus dugaan penyebaran nama baik, fitnah, penghasutan, serta ITE di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Solo, Jawa Tengah. Awas, Mbak. Pemeriksaan di Polresta Solo merupakan pemeriksaan kedua bagi saksi. Saksi berjumlah 8 orang yang sempat bersih tegang dengan massa yang tergabung dalam tim pembela aktivis dan ulama atau TPUA saat mendatangi kediaman Jokowi pada April silam. Menurut Ketua Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, Sudarsono, pemeriksaan ini sebagai bagian untuk melengkapi berita acara pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Namun Sudarsono tidak menjelaskan secara detail materi pemeriksaan. Ini kan orang-orang yang memancing permasalahan dan kebetulan terjadi, datang, tanya. Bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi saya itu saya anggap penjahat aja lah, orang yang membuat gaduh. Jelas kami simpatisan Pak Jokowi atau masyarakat yang mencintai beliau, di saat kami duduk mereka datang itu rumahnya mulia-mulia. Itu bagi kami ya temuan yang berharga untuk kami. Mereka. Sementara itu, alumni UGM dan ahli digital forensik
Rismon Sianipar kembali melaporkan Joko Widodo ke polisi. Laporan dilayangkan terkait tudingan berita bohong soal jurusan kuliah Jokowi dan dugaan manipulasi skripsi Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini, laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan, para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Sianipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Sebelumnya Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hari Anak Nasional masih diwarnai sejumlah aksi kekerasan pada anak, bahkan seorang siswa di Garut meninggal dunia di hari pertama masuk sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews ya. Di perempatan Grogol, Jakarta Barat, didapati banyak motor tanpa plat nomor, belasan pengendara motor ditilang. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patu Jaya 2025 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Ah? Iya. Plat nomornya kenapa nggak dipakai, Pak? Buru-buru, Bang. Oh. Di hari ke-10 razia Patu Jaya, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak dilengkapi dengan kendaraannya, tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patu Jaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antar warga dan maling motor hingga menabrak kios gorengan di Lampung. Pelaku berhasil ditangkap, namun seorang pedagang gorengan turut jadi korban hingga pingsan.
Seorang anak menangis histeris melihat ibunya yang seorang pedagang gorengan jadi korban tabrakan. Pedagang ini pingsan karena menjadi korban tabrakan warga yang mengejar pencuri. Tak hanya itu, 2 lapak warung dan kendaraan juga terlihat rusak di lokasi. Peristiwa kejar-kejaran antara pengendara mobil versus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Untuk menghentikan pelarian pelaku, pengendara mobil menabrakkan kendaraannya hingga warung gorengan dan mie ayam turut hancur. Seorang pelaku kabur, namun 1 pelaku lainnya berinisial ES dapat ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Pelaku yang berjumlah 2 orang langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian diketahui oleh korban, dan saat itu juga dilakukan pengejaran oleh masyarakat sekitar, dan jarak berapa meter dari tempat kejadian salah satu pelaku yang membawa sepeda motor korban berhasil diamankan oleh warga dengan cara dihadang dan ditabrak. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti 2 motor hasil curian, kunci letter T, serta handphone milik tersangka. Residivis kasus curanmor ini pun dijerat menggunakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam di penjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Diduga melakukan aksi premanisme, 7 orang satpam dan seorang warga di apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat, dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Bati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi misteri tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Panggayunan. Kompolnas kembali memeriksa tempat kejadian perkara di rumah kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan dengan Polda Metro Jaya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Panggayunan di sebuah kamar indekos di wilayah Menteng, Jakarta. Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada 2 kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya,
yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, karena ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, pihak Kompolnas menegaskan bahwa Kompolnas tidak menggantikan peran polisi, namun memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun autopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. 2 pekan berlalu, misteri kematian diplomat muda Arya Darupagayunan yang tewas terlilit lakban belum terpecahkan. Padahal polisi telah 3 kali melakukan olah TKP di rumah kos korban. Kematian diplomat muda Arya Darupagayunan yang ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya masih terus menyisakan misteri. 2 minggu sudah, namun polisi masih belum mengungkap apa penyebab pasti kematian Arya. Sejumlah fakta dan kejanggalan kematian Arya pun perlahan terungkap. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025, Arya sempat berbelanja pakaian sehari sebelumnya di salah satu mall untuk persiapan tugas di Helsinki, Finlandia. Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya malam itu, namun sang istri kemudian khawatir karena ponsel Arya tak bisa dikontak saat di taksi. Arya kemudian diketahui sempat mengambil pesanan makanan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Ia juga bertegur sapa dengan penjaga kos. Sebelum tidur, biasanya Arya memiliki kebiasaan video call dengan anaknya. Namun malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Pada pagi hari tanggal 8 Juli 2025, Arya ditemukan tewas dalam kondisi wajah terlilit lakban dan badan tertutup selimut. Spekulasi mengenai kematian Arya pun berkeliaran di media sosial. Bahkan ada yang mengaitkan kematian Arya dengan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang. Pihak kepolisian sempat berjanji akan menuntaskan penyelidikan dalam 1 pekan. Namun 2 minggu berlalu, kepolisian belum juga mengungkap penyebab pasti kematian dari sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, histeris warga dan keluarga mewarnai jalannya rekonstruksi pembunuhan wanita yang tewas terborgol di Tangerang, Banten. Satu pelaku merupakan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih hutang. Puluhan warga meneriaki pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas saat hendak melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas dengan luka di bagian leher dan tangan terborgol. Ketiga pelaku yakni RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun melakukan 75 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan. Para pelaku memperkosa korban di rumah pelaku lalu membunuhnya serta membuang korban di lahan kosong. Jadi untuk rekonstruksi pada hari ini yang awalnya kita dengarkan ada 65 adegan, kemudian perkembangan di TKP kemudian menjadi 75 adegan. Usai rekonstruksi, para pelaku pun dibawa ke dalam mobil tahanan Polda Metro Jaya. Warga yang kesal terus meneriaki para pelaku. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi terborgol dengan luka tusukan di bagian leher di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. 3 pelaku telah ditangkap, salah satunya merupakan mantan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali diperiksa Polda Metro Jaya di Polresta Surakarta terkait tudingan ijazah palsu. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang.